Selamat pagi Bapak Ibu, saya mau memanggil teman-teman saya. Mari-mari teman-teman musik, teman-teman choir, teman-teman liturgos silakan masuk menempati posisi masing-masing. Bapak Ibu, hari ini spesial gitu ya. Seperti di depan tadi saya bilang bahwa hari ini adalah hari raya. Riyoyoane wong Kristen gitu bilangnya. Jadi kita akan mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Jadi mari Bapak Ibu silakan beri senyuman kepada kanan kiri panjenengan, sukacita dong. Oke. Nah, karena beberapa sudah tidak bermasker gitu nggih, jadi senyum. Bermasker pun pasti kelihatan senyum atau sedang gondok hari ini. Ya Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sukacita. Ya, nah jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini itu kita merayakan Pentakosta, di mana Pentakosta itu juga salah satu karya hebat dari Tuhan Allah bagi kita umatnya. Kenapa? Karena Pentakosta itu adalah penggenapan janji Tuhan. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji akan kirimkan penolong. Waktu itu konteksnya ke murid-murid Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita adalah orang percaya, sehingga kita juga murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus itu juga dikirimkan oleh Tuhan Yesus bagi kita masing-masing. Percaya Bapak Ibu? Tuh nggak dengar suaranya. Percaya Bapak Ibu? Percaya. Nah, yang semangat pasti ikut ibadah wilayah kemarin Kemis. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ya Bapak Ibu, di mana Roh Kudus itu menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita gitu ya saat kita memang membutuhkan itu. Dan Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus itu juga membantu kita untuk mengingatkan betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa dahsyatnya karya Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini dengan penuh semangat. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah ini lebih dalam lagi. Kita akan nyanyikan lagu Monggo Sami Nderek Gusti. Bisa dijawel sebelahnya. Monggo Sami Nderek Gusti. Monggo dijawel dulu. Nah, monggo Sami Nderek Gusti. Monggo Sami Nderek. Mari Bapak Ibu bisa bergoyang. Ini musiknya enak buat goyang. Gerakannya nanti bisa mengikuti teman-teman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita siapkan hati masuk dalam ibadah Minggu Pentakosta ini dengan mengungkapkan yang demikian. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan bagiku? Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah
yang senantiasa Allah yang senantiasa memelihara dan yang kekal kasih setianya. Kiranya keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk merespon panggilan ibadah kita saat ini, mari kita bersuka cita, kita mau nyanyikan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa jogetnya juga? Yuk kita ikut tari. Dari sini tuh jemaatnya dengan Bila Roh Allah ada di dalam. Bapak Ibu, kalau Roh Allah ada di dalam kita, kita pasti sukacita. Nyanyinya pakai senyum gitu nggih. Kalau mau gerak enggak usah malu-malu, gerak aja sesuai dengan Bapak Ibu mau geraknya gimana. Kalau bingung boleh ikut teman-teman choir di sini. Kita ulangi nggih, Bila Roh Allah ada di dalamku. Yuk. Mari Bapak Ibu gerakan badannya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari. Kita pujikan sekali lagi Bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, tema ibadah Pentakosta pada bulan kesaksian dan pelayanan pada bulan ini ialah GKJW menyaksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita semua ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat diri. Kita semua pastinya memerlukan orang untuk berada di samping kita, bersama-sama membangun hidup kita. Namun terkadang kita juga sering dipakai oleh Tuhan untuk membangun orang lain, seperti yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat tertulis dalam Amsal
pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ibadah Pentakosta kita saat ini bertemakan Ku utus kau. Ku utus kau untuk bisa menjadi perpanjangan namaku dan kasihku kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Bapak Ibu, kita semua saat ini sudah dan sedang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini. Mungkin bisa kita lihat dalam keseharian kita untuk menceritakan apa saja yang sudah Tuhan berikan dan apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga seringkali dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Kristus di tengah perubahan zaman. Maka dari itu seringkali terjadi perubahan gaya hidup, perubahan pemikiran, atau mungkin perubahan-perubahan lain yang sering kita tidak sadari. Semua itu sudah menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terkadang juga kita sering melaksanakan panggilan Tuhan dalam hal-hal yang kurang berkenan di hadapan kita semua, bukan? Seperti kita sering menceritakan mengenai kelibatan kita sendiri tanpa kita melihat kebesaran ataupun menceritakan betapa hebatnya Tuhan kita. Maka dari itu saat ini marilah kita semua untuk masing-masing merenung setiap perbuatan kita, setiap apapun yang sudah Tuhan izinkan buat kita dapatkan, namun seringkali kita tidak menghiraukannya. Maka dari itu mari bersama-sama kita bersatu untuk merenungkan apa yang sudah terjadi pada minggu ini dan mungkin kurang berkenan di hadapannya. Mari bersama-sama kita juga bisa melihat dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Yang bertuliskan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama juga dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Bapak Ibu, kita sadar bukan, tanpa bantuan Roh Kudus kita mungkin tidak bisa berada di sini. Kita tidak dapat melakukan hukum kasih tersebut secara sempurna. Oleh karena itu, semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan dan rahmat-Nya saja kita dapat memahami dan melakukan hukum kasih tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama untuk menyatukan dan menyerukan apa saja yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat, dan memohon pengampunan kepada Dia, Sang Pemaaf, Sang Juru Selamat, atas segala kesalahan ataupun tindakan yang kurang berkenan di hadapannya. Mari bersama Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami ucapkan terima kasih untuk pimpinan, kami ucapkan terima kasih untuk bimbingan dan setiap apapun yang sudah Tuhan kerahkan untuk kami hingga berada akhirnya di sini. Kami bersyukur untuk bagaimana kasih Tuhan terus mengarahkan kami kepada jalan yang benar. Namun ya Tuhan, seringkali kami tidak mengikuti kata ataupun dari perkataan Roh Kudus itu sendiri. Namun ya Tuhan, kami meyakinkan diri kami dan kami meyakinkan iman kami untuk mau terus seturut dengan kehendak Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap kesalahan kami, untuk setiap apapun yang kami lakukan, mungkin seringkali menjauhi dari perkataanmu. Biarlah ya Tuhan untuk hari-hari ke depan, untuk langkah-langkah ke depan, hanya tangan Tuhanlah yang memimpin kami untuk menentukan hidup yang seturut dengan nama-Mu saja. Biar Tuhan juga pakai pribadi lepas pribadi kami di sini ya Tuhan, untuk kelebaran nama-Mu saja. Ampuni untuk setiap apapun yang kami lakukan pada hari kemarin ya Tuhan, ataupun yang sudah kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Namun Tuhan, utus kami, tanganku, kakiku ya Tuhan, untuk terus bisa menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami ucapkan terima kasih dan penuh rasa syukur atas kebaikan, kemurahan, dan setiap pengampunan-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Pada pagi hari ini saya akan membacakan berita bagi kita semua yang telah mendapatkan kesempatan dari Allah Bapa, Putra, Kudus yang terdapat pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11 yang demikian bunyinya. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bapak Ibu, untuk merespon berita anugerah ini, marilah bersama-sama kita memujikan satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu bisa kerahkan setiap anggota tubuhnya untuk ikut bergembira ria ya. Mungkin bisa mengikuti dari teman-teman choir di sini untuk bersama-sama bersuka cita memujikan pujian ini. Yesus kekasih jiwaku. Bisa kita goyang ke kanan kiri juga nggak apa-apa. Sambil tepuk tangan yuk. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari 3 bacaan. Bacaan yang pertama yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ke 21. Bacaan kedua yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 3b hingga 13. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 hingga 23. Pembacaan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh majelis jemaat dan pelayan firman. Kami persilahkan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi hari yang indah dan cerah ini. Tuhan boleh memberkati kami boleh Engkau hantar untuk tiba di tempat ibadahmu ini dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami, buka mata hati pikiran kami, sehingga kami boleh dengan sungguh mendengarkan firman-Mu, terlebih boleh melaksanakan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Stevi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau berkati, Kau sertai sehingga yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 22. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ketiga sampai 13. Demikian bunyinya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian pembacaan. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 yang demikian. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya
tetap ada. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke, disilahkan teman-teman duduk dulu. Kayaknya ini nanti sampai 2 jam. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Oke, shalom. Baik, tadi yang pertama kayak suara 50 orang. Yang kedua ini sekitar 500 orang. Yang ketiga ini adalah 5.000 orang. Shalom Bapak Ibu. Nggih, ngoten mawon tambah rame. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberi tema Ku utus kau. Saya mengingat ungkapan ini dengan sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada salah seorang nabi, yang kemudian menjawabnya dengan sebuah ungkapan yang menarik. Ketika dia ditanya siapakah yang akan kuutus, maka jawabnya, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menarik ternyata dalam kehidupan orang Kristen sekarang dapat dijumpai. Kalau zaman nabi-nabi dulu, ketika dia ditanya oleh Tuhan, siapa yang akan kuutus? Nabi mengatakan bahwa ini aku, utuslah aku. Tapi kehidupan gereja saat ini kadang-kadang ketika ditanya siapa yang akan kuutus, jawabnya, ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah dia, utuslah yang lain. Bukan, ini intermezzo saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan secara khusus hari ini kita bersama-sama diajak mengumpulkan tema Ku utus kau, mendasarkan pada satu kalimat pengutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika berjumpa dalam Injil Yohanes 20 ayat 21 bagian B, ketika Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, tema pengutusan bukanlah hal yang baru dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, sebagaimana makna dari gereja itu sendiri, kalau dari pengertian etimologinya, gereja itu diambil atau diterjemahkan dalam kehidupan kita dari kata eklesia. Kita ingat eklesia itu terdiri dari 2 suku kata, ada ek dan kaleo. Ek itu mengingatkan kita, ek itu dipanggil keluar, kemudian kaleo itu dipanggil. Jadi sebenarnya pengertian yang mendasar dari eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dunia yang jahat ini, kemudian diutus untuk keluar. Keluar ini kemana? Keluar ke dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kata eklesia ini menunjukkan kepada kita bahwa gereja adalah untuk misi, untuk menjalankan pengutusan Tuhan. Ada satu ungkapan menarik yang menurut saya ini menjadi kontroversi dalam kehidupan gereja. Ada yang mengatakan, orang mengatakan bahwa misi itu adalah bagian dari gereja. Jadi kehidupan gereja itu di dalamnya ada misi. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, gereja itu ada karena misi Tuhan Allah. Bukan gereja dulu ada baru kemudian gereja bermisi melakukan karya pelayanannya, tidak. Tetapi karena misi Allah, karena karya Allah, kemudian gereja dipanggil untuk melakukan berkarya bersama-sama melaksanakan misi Tuhan Allah. Jadi keberadaan gereja sejatinya memang sebuah kehidupan yang tidak lepas dari pengutusan Tuhan dalam kehidupannya. Nah,
terkait dengan tema hari ini Bapak Ibu, kuutus kau, saya berharap setelah kita bersama merenungkan ini, kita kembali dan semakin diteguhkan dan diperbaharui motivasi untuk senantiasa memenuhi pengutusan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengawali perenungan kita ini dengan bersama-sama atau dengan mendasarkan pada berita Injil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Tidak terlalu banyak ayat yang tertulis di situ, tetapi setidaknya ini menjadi sebuah kekasan, satu cara Yohanes menyajikan peristiwa Pentakosta dalam kehidupan umat percaya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan cara Injil Yohanes menceritakan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu memiliki perbedaan dengan cara Lukas menceritakan kisah Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Yohanes tidak menunjukkan tanda-tanda. Kalau dalam Lukas, seperti dalam tertulis Kisah Para Rasul, tanda kehadiran Roh Kudus itu ditandai dengan adanya tiupan angin keras. Kemudian juga ada lidah-lidah api yang hinggap pada murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya. Tetapi di sini Yohanes tidak mencatat itu. Tetapi Bapak Ibu, ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena sejatinya walaupun cara menceritakan yang berbeda, esensi dari pesannya itu sama. Tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus. Setidaknya ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama Bapak Ibu, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita, baik di Injil Yohanes maupun juga di Kisah Para Rasul, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Maka dalam ibadah wilayah kemarin kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu bukan Roh Allah yang kemudian keluar dari Allah itu dengan tingkatan yang lebih rendah dari Allah, tidak. Tetapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang mewujud dalam rupa yang baru dalam kehidupan umatnya. Maka Injil Yohanes dengan tegas mengatakan ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya setelah dia bangkit, dia menghembusi murid-murid itu. Dia menghembuskan mereka dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu dihembuskan dari diri Yesus dan menunjukkan, memperteguh keyakinan kita, Roh Kudus itu bukanlah roh yang lain, tetapi Roh Allah sendiri yang datang dalam wujud yang baru dalam kehidupan umat. Itu yang pertama. Kisah Para Rasul maupun juga Yohanes memiliki pesan yang sama. Yang kedua Bapak Ibu, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 20 ini merupakan penggenapan dari nubuat Tuhan Yesus. Khususnya kalau kita mengacu pada Injil Yohanes, di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27, di mana Tuhan Yesus sebelum kembali kepada Bapa, dia berpesan, aku akan mengirimkan Roh Penghibur yang disebut sebagai Parakletos. Roh Kudus akan dikirim. Dan tidak hanya Yohanes, Injil Lukas pun atau penulis Lukas dan Kisah Para Rasul juga menyebut yang sama. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid supaya tinggal di Yerusalem sampai aku memberikan kepadamu hikmat ilahi, janji Bapa. Dan janji Bapa itu adalah Roh Kudus itu, sang penghibur dalam kehidupan umatnya. Yang ketiga Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus ini merupakan keberlanjutan karya penyelamatan Allah. Jadi baik Injil Yohanes maupun juga Lukas mencatat bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah wujud keberlanjutan karya penyelamatan Allah, di mana Allah berkarya menyelamatkan umatnya dengan mengutus utusannya. Salah satunya dalam berita Injil, Tuhan Yesus adalah utusan Allah yang dipakai diutus untuk melaksanakan karya penyelamatan. Setelah Tuhan Yesus selesai melaksanakan karyanya, tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan karya keselamatan itu. Dan misi itu, pengutusan itu tidak hanya berhenti pada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga tiba sampai pada kehidupan kita dan gerejanya sampai saat ini. Yang keempat Bapak Ibu, teologi Yohanes
atas peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid itu erat dengan ungkapan penugasan dan pengutusan. Jadi menurut Injil Yohanes secara khusus dan juga tersirat dalam Kisah Para Rasul, bahwa turunnya Roh Kudus itu mengingatkan dan memperteguh tugas dan pengutusan para murid atau umat Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus ke dalam dunia. Ini yang dinyatakan kepada kita, bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus setidaknya walaupun dengan cara yang berbeda-beda, tetapi memiliki esensi pesan yang sama. Nah, terkait dengan tema kita, Kuutus Kau, Bapak Ibu, penting untuk kita memahami makna di balik ungkapan pengutusan Tuhan Allah ini dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menghayati bahwa gereja hadir, kita hadir dalam kehidupan kita sebagai umat Allah adalah umat yang senantiasa dipanggil dan diutus. Maka bagaimana kita menghayati, memahami kehidupan pengutusan itu, atau kita menghayati pengutusan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin menolong kita semuanya untuk kita mencoba melihat bahwa pengutusan Tuhan Allah, ketika Tuhan Allah berkenan mengutus umatnya untuk melakukan karya-karyanya di dunia, itu merupakan sebuah perwujudan bahwa Tuhan Allah itu memberdayakan umatnya. Tuhan Allah itu memberdayakan. Memberdayakan itu berarti Tuhan Allah itu mengajak, Tuhan Allah itu melibatkan umatnya dalam setiap karya-karyanya. Mari kita lihat Bapak Ibu, sepanjang sejarah dan bahkan sepanjang sejarah karya Tuhan Allah yang disaksikan oleh kitab suci, Allah dalam karyanya tidak sendirian. Dia selalu bekerja bersama-sama. Bahkan dalam karya penciptaan, Allah dalam keesaannya, tapi ternyata Allah itu juga bekerja bersama-sama. Ada keragaman dalam diri Allah. Ada kejamakan dalam diri Allah yang esa. Kalau kita mengenal istilah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebenarnya Allah Bapa itu tidak bekerja sendiri ketika menciptakan dunia. Karena Allah Anak, Roh Kudus pun juga bersama-sama dengan Allah ketika Allah menciptakan. Maka ketika Tuhan Allah menciptakan dalam bahasa kitab Kejadian, dikatakan, mari kita menciptakan. Kata kita menunjukkan bahwa ini tidak sendiri, ini bersama-sama. Jadi sepanjang karyanya Allah itu selalu melibatkan. Bahkan untuk mengelola dunia ini bukan Allah tidak bisa, tetapi Allah mau melibatkan, mau memberdayakan umatnya. Karena itu, bukan hanya Allah yang pada masa lampau berkarya, dalam kehidupan gerejanya saat ini Allah terus memberdayakan. Mari kita mengingat apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bukan berarti karena Tuhan Yesus tidak mampu lagi, tidak. Tetapi Allah mau melibatkan umatnya untuk berkarya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memandang, melihat, menghayati bahwa pengutusan itu sebagai wujud pemberdayaan, sebagai wujud Allah melibatkan umat dalam kehidupannya, maka ini adalah kesempatan yang istimewa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang indah yang dinanti-nantikan oleh setiap orang untuk aktif dan terlibat dalam karya Tuhan. Bapak Ibu, saya memperhatikan kalau panjenengan tadi melihat tampilan anak-anak kita, tampilan dari anak-anak yang mempersiapkan diri untuk GKJW bermazmur. Ternyata ada pergumulan yang cukup berat bagi tim yang mempersiapkan. Salah satunya adalah memilih 10 orang dari kurang lebih sekitar 60 sekian anak-anak di GKJW Jemaat Tanjung Perak. Kenapa Bapak Ibu susah memilihnya? Bukan karena suaranya yang tidak bagus, tidak. Tetapi anak-anak ini ketika mereka diajak untuk terlibat dalam paduan suara anak, antusiasnya cukup tinggi. Sehingga untuk memilih, untuk memilah mana yang dipakai, karena kuotanya hanya 10 orang.
Saya membayangkan bebannya tim yang menyiapkan ini bukan soal ingin kau menang opo kalah, tidak. Tetapi bagaimana membesarkan hati anak-anak yang mereka tidak terpilih dan kemudian tidak diutus untuk mengikuti perlombaan itu. Bagi mereka yang dapat terlibat di sana menjadi utusan, maka itu kesempatan yang luar biasa. Mereka senang, bukan hanya mereka tetapi orang tua sakit senengnya wis bendino lek latihan diterke. Nggih. Karena enggak bisa berangkat sendiri nggih, anak-anak. Putranya Pak Mandiro ini dari Kalijudan sana mosok yo berangkat sendiri, enggak mungkin gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada panjenengan bahwa betapa berbahagia bersukacitanya mereka yang diutus. Itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Nah, maka kalau kita menghayati bahwa pengutusan itu adalah upaya Allah, adalah wujud Allah memberdayakan umatnya, marilah kita memandang bahwa pengutusan itu adalah juga bagian yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Kalau kita diutus oleh Tuhan, maka jawabannya ini aku utuslah aku. Jangan mengatakan ini aku utuslah wong liya. Utuslah dia Tuhan. Tapi memang kadang-kadang begitu ya. Kalau yang enak-enak, Tuhan ini aku utuslah aku. Tapi giliran sing gak enak-enak, ini aku utuslah dia. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati bahwa pengutusan itu adalah wujud Allah memberdayakan. Dan ketika Allah melibatkan kita, itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang indah untuk kita sambut dengan penuh sukacita bahwa Allah memanggil kita, Allah mengutus kita bekerja menjadi rowang gawe. Rowang gawe niku napa? Rekan sekerja, ojo dadi gawene Gusti Allah. Beda nggih? Dadi rowang gawe itu menjadi rekan kerja. Tapi kalau dadi gawene Gusti Allah, nah niku. Ini yang jadi masalah begitu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati pengutusan itu sebagai kesempatan yang Tuhan sediakan untuk memberdayakan kita, untuk melibatkan kita dalam karyanya dan perlu disambut dengan penuh sukacita. Nah, pertanyaannya, kita ini diutus untuk apa? Diutus untuk melakukan apa? Diutus kemana? Maka sejatinya ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi saya ingin mengajak kita untuk belajar dari bacaan-bacaan kita hari ini. Saya mencatat Bapak Ibu setidaknya ada 3 hal yang dipesankan melalui bacaan kita hari ini. Secara khusus saya berangkat dari Injil Yohanes. Kita diutus untuk apa? Yang pertama Bapak Ibu, kita diutus untuk menghadirkan damai sejahtera. Tuhan Yesus menjumpai murid-murid yang sedang kalut, yang sedang terluka, mereka yang sedang ketakutan. Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, datang kepada mereka dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Maka ini juga pengutusan bagi kita bahwa kita diutus oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk menghadirkan damai sejahtera. Dalam teologi atau dalam konteks penulisan Injil Yohanes, yang pada waktu itu konteks jemaat dalam pengaruh budaya Helenis atau budaya Yunani, Bapak Ibu, dalam filsafat Yunani itu memandang kehidupan itu selalu biner. Ada hitam, pasti ada putih. Ada jahat, ada baik. Kemudian ada baik dan ada jahat. Oh tadi sudah ya. Nah, pandangan biner atau dualis ini kemudian memandang dunia roh itu selalu kudus, selalu baik, selalu suci. Tetapi dunia ini selalu dipandang sebagai yang jahat. Maka Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pemahaman atau anggapan filsafat yang semacam itu, dunia roh itu selalu dianggap sebagai yang suci, dianggap sebagai yang kudus, sementara dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Maka tidak mungkin di dunia ini akan ada damai sejahtera karena dilingkupi dengan kejahatan. Nah, maka dari itu ketika Tuhan Yesus hadir, menurut pandangan Yohanes, Allah hadir itu membawa damai sejahtera
ke dalam dunia ini. Maka damai sejahtera ini, di dalam dunia yang jahat itulah Allah datang untuk menyelamatkan manusia dari yang jahat. Kita mengingat Bapak Ibu Yohanes 3 ayat 17 bahwa Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia ini dari dunia yang jahat ini. Nah, para murid pun juga dipanggil, demikian pun juga kita untuk menghadirkan damai sejahtera ini. Kita dipanggil dari dunia yang jahat itu. Kita dipanggil, kalau eklesia salah satunya kaleo itu adalah memanggil. Sebenarnya Allah memanggil kita dari dunia yang jahat ini kemudian diutus keluar. Tidak hanya masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, menikmati damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan Allah, tetapi juga diutus keluar lagi. Keluar ke dalam dunia yang jahat itu untuk membagikan damai sejahtera di dunia yang jahat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membagi damai sejahtera itu ke dalam dunia. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan kehidupan yang tidak penuh damai sejahtera tidak hanya di dunia, di luar sana. Kitab Korintus yang kita baca itu menunjukkan kehidupan yang tidak damai dalam kehidupan gereja Tuhan. Nyatane, kehidupan gereja Tuhan itu juga bisa tidak damai sejahtera. Latar belakang kitab Korintus itu di latar belakangi dengan konteks jemaat itu yang tidak rukun. Mereka yang bertengkar satu dengan yang lain. Pertengkarannya hanya karena rebutan paling benar. Tapi biasanya dalam kehidupan kita itu kalau tukaran itu kan bukan rebutan salah ya, tapi rebutan paling benar, sing bener aku. Nah, karena Roh Kudus itu yang juga membuat umat itu bertengkar. Jadi Rasul Paulus berusaha untuk memberikan nasihat kepada umat di Korintus bahwa memang masing-masing itu punya karunia yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa yang bisa berbahasa roh itu kemudian level spiritualitasnya tinggi, tapi sing isone nambal ban itu tidak punya Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kehidupan tidak damai itu juga bisa melingkupi kehidupan umat Tuhan. Dan kita diingatkan dalam kehidupan kita bahwa masing-masing dari kita itu kita diberi karunia roh oleh Tuhan yang berbeda-beda. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa jadi choir, ono sing iso dadi operator sound, ada yang bisa jadi apalagi ya, macam-macam lah. Karunia kita berbeda-beda, tetapi karunia yang sama itu, karunia yang berbeda-beda itu berasal dari roh yang sama. Setidaknya Bapak Ibu, ketika kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, kita menghargai perbedaan dalam kehidupan kita. Yo beda, wong aku karo kowe beda, mau diapa-apakan ndak bisa sama. Tetapi Mas yo beda sik dulur, Mas yo beda yo cek tetep kok konco. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ini kita menjelang tahun politik nggih. Pilihan boleh beda, tapi sik tetep dulur. Aja jotos-jotosan, katanya begitu. Kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita, juga bagi kehidupan persekutuan kita yang terdekat dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk merengkuh dan menguatkan mereka yang terluka meskipun kita sendiri terluka. Sekali lagi, kita diutus oleh Tuhan untuk merengkuh, menguatkan mereka yang terluka meskipun kita terluka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang hadir menjumpai murid-murid yang disaksikan oleh Injil Yohanes, itu bukan Tuhan Yesus yang sehat, tetapi Tuhan Yesus yang terluka. Kenapa? Tuhan Yesus datang kemudian menunjukkan tangannya, lihatlah tanganku yang berlobang bekas paku, dan perut lambungku yang terluka. Tuhan Yesus datang itu bukan Tuhan Yesus yang sehat, Tuhan Yesus yang terluka. Tuhan Yesus yang terluka itu datang kepada murid-murid membagikan damai sejahtera, menguatkan mereka yang sedang terluka. Bapak Ibu, kalau kita mengingat
Nah, saya yang lupa kapan ya. Mungkin Kamis atau Minggu, hari Kamis yang lalu. Kita diingatkan bahwa gereja pasca pandemi itu adalah gereja yang terluka. Gereja yang terluka, tetapi gereja ini dipanggil untuk merengkuh mereka yang terluka dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang terluka datang merengkuh mereka. Sama seperti kita dalam setiap keterbatasan kita, mungkin kita terluka, mungkin kita sakit hati dalam kehidupan kita. Jenengan kanan dan kiri mungkin tidak tahu pergumulannya masing-masing. Tetapi siapa tahu dengan tepukan tangan kita di bahu, menguatkan mereka. Mungkin dengan sapaan dan senyuman kita, walaupun kita sendiri menahan sakit, menahan luka dalam kehidupan kita. Tetapi disinilah Bapak Ibu kita diingatkan, walaupun kita terluka, kita diutus untuk merengkuh. Kita terluka bukan secara psikis saja, bukan secara mental saja, tetapi dalam kehidupan nyata kita terluka karena beban hidup yang begitu berat. Nggih. Di kota ini beban biaya hidup niku murah nopo awis Bapak Ibu? Mahal atau murah di kota? Murah nggih? Murah lek bayarannya gede. Tapi kalau bayarannya pas-pasan, yo pas bayaran ono, pas gak bayaran gak ono ngoten niku. Itu menjadi beban yang berat. Maka sebenarnya pasca pandemi bukan hanya gereja yang terluka, tetapi setiap kita. Panjenengan ini meskipun senyum, tapi senyum ini kan senyum, napa nggih, lek ngomong kepalsuan itu kok koyoke nemen, Bu. Tetapi senyum ini kan senyum penghiburan nggih. Masih ora duwe duit apa malih niki tanggal 28. Nah, Bapak Ibu, tetapi kita yang terluka inilah sebenarnya dipanggil juga untuk merengkuh, untuk menguatkan. Tidak hanya kita, banyak saudara-saudara kita di sana pun yang terluka. Mereka yang butuh rengkuhan dalam kehidupan kita. Maka kata kunci untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa merengkuh adalah ayo bareng-bareng. Ketika kita mau melakukan, kita mau bertumbuh, kita mau keluar dari pergumulan kita, maka dengan merengkuh itu kan podo-podo loro, podo-podo perasaan yang sama, tanggungan beban yang sama, gandengan tangan, rangkulan itu semakin menguatkan. Maka program-program pemerintah untuk mengentaskan pergumulan ini kan ada kelompok usaha bersama, usaha-usaha yang memang dilakukan bersama-sama. Kalau berdiri sendiri-sendiri, iku abot Bapak Ibu. Maka dalam upaya kita untuk juga bisa merengkuh mereka, monggo sareng-sareng, gandengan tangan, ojo mlaku dewe. Kalau jalan sendiri-sendiri abot. Maka mari bergandengan tangan. Walaupun kita sakit, tetapi karena yang kita rasakan itu sama, senasib, sepenanggungan, maka kita bisa bergerak bersama-sama menjadi lebih kuat dalam kehidupan kita. Pengutusan yang kedua adalah merengkuh, menguatkan mereka yang terluka, walaupun kita sendiri terluka. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan mengutus kita untuk mengampuni. Ketika murid-murid Tuhan Yesus diembusi Roh Kudus, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Maka karunia diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan mengutus kita untuk mengampuni. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hidup terbeban dalam kehidupannya karena mereka tidak mau dan tidak mampu mengampuni. Pengampunan yang terberat itu kadang-kadang bukan untuk mengampuni orang lain, tetapi mengampuni diri sendiri. Perasaan untuk mau mengampuni diri sendiri kadang-kadang itu menjadi hal yang memberatkan. Jangankan untuk mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain pun juga akan menjadi berat dalam kehidupan kita. Pengampunan bagi diri sendiri itu apa Bapak Ibu? Kalau kita bisa menerima keadaan, menerima diri kita apa adanya. Kadang-kadang kita tidak menerima diri kita apa adanya. Kita protes kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku dijadikan kok miskin? Mengapa aku ditakdirkan rambutku ngeruwel, kok enggak selurus itu? Kenapa Tuhan kok aku sakit-sakitan, enggak sesehat yang itu?
Kenapa Tuhan aku kok begini, aku kok begitu, begini, begitu. Ini menjadi tanda bahwa kita itu tidak mengampuni diri kita tidak menerima keberadaan kita, dan itu membebani kita. Kalau Bapak Ibu, kita diutus untuk mengampuni diri kita, juga mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Melepaskan pengampunan itu ibarat kita membuang sesuatu yang busuk dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, ibarat kita membawa sesuatu yang busuk dalam genggaman kita bawa kemana-mana. Itu sesuatu yang tidak berguna, tetapi tetap kita bawa. Kalau kita mau melepaskannya, Bapak Ibu, maka beban kehidupan kita pun akan diringankan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal itu. Kita diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Tidak hanya dibawa damai, tetapi dihadirkan, diwujud nyatakan. Yang kedua, kita diajak untuk merengkuh dan menguatkan mereka yang terluka meskipun kita terluka. Dan yang ketiga, kita diutus untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan, maukah kita diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera? Untuk merengkuh mereka yang terluka? Untuk mengampuni? Mau Bapak Ibu? Mau. Adakah di antara panjenengan yang pernah terluka oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar panjenengan di sini? Ada. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Silahkan panjenengan saling mengampuni, berikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menurut panjenengan melakukan kesalahan atau panjenengan merasa terluka hati. Katakan pada mereka, aku mengampunimu, aku mengasihimu. Dan ini wujud pengutusan Tuhan supaya damai sejahtera ada dalam kehidupan panjenengan. Monggo silahkan, boleh kepada teman, kepada saudara, kepada anak-anak, ataupun juga kepada orang tua. Seraya kita akan menyanyikan, saya mohon Mas, ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Baik Bapak Ibu, saya menjemput panjenengan untuk berdiri. Monggo silakan yang merasa punya luka hati kepada sesamanya. Mari dengar ungkapan Tuhan. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya perkenankan saya berdoa untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih siang hari ini Engkau menyapa kami Tuhan. Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami. Engkau mengutus kami untuk membawa damai dalam hidup kami. Engkau mengutus kami merengkuh mereka yang terluka meskipun hati kami terluka, meskipun kehidupan kami remuk. Tetapi karena Roh-Mu yang kudus, kami percaya Bapak, bahwa Engkau memampukan kami.
Engkau memampukan kami untuk mengampuni mereka yang bersalah, mereka yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan dan membaharui hati kami. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita semakin yakin bahwa panggilan kita adalah menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Percayalah bahwa saat Tuhan memanggil kita, maka Dia akan memberikan kuasa-Nya kepada kita semua. Apakah kita siap menerima panggilan Tuhan? Bagaimana? Apakah kita siap? Siap. Kurang keras. Apakah kita siap? Siap. Mari kita menyatakan kesiapan kita dengan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Boom. Boom ini artinya wow. Jadi kami undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bisa menyanyikan lagu dengan penuh semangat, dengan sukacita. Yuk, mari kita bertepuk tangan. Lebih semangat lagi. Katakan, bila Roh-Mu bekerja. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, bahkan hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang berdebat kalahkan bumbu dahsyat kuasa-Mu, kecurangan langsung. Kau yang berdebat akan terkalahkan. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Lebih semangat lagi. Katakan, bila Roh-Mu bekerja. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyerah. Kami siap nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang berhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat kuasa-Mu, mencurahkan kasih-Mu. Kau yang berhebat takkan terkalahkan. Dahsyat kuasa-Mu, Tepuk tangan bagi kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri.
bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun kita berada dan yang sedang mengadakan ibadah pada pagi hari ini, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Penekanan nota jemaat akan disampaikan oleh salah satu anggota majelis. Bapak Ibu, perhatian sejenak, kita akan bersama-sama memperhatikan warta jemaat. Kita ada beberapa penekanan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Yang pertama adalah untuk baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 pukul 7.00 di dalam ibadah Minggu pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya, mohon segera untuk melaporkan ke ketua wilayah masing-masing atau ke kantor sekretariat dengan mengisi formulir. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri dan akan menyerahkan putra-putrinya dalam sakramen baptis kudus, akan diadakan cawisan pada tanggal 2 Juni hari Jumat, hari Jumat 2 Juni pukul 19.00 di gereja. Mohon perhatian juga bagi majelis jemaat setempat. Yang berikutnya, yang kedua adalah pelantikan panitia sidang majelis daerah Surabaya Timur II yang ke-45. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 17.00 di dalam ibadah Minggu dan dilayani oleh salah satu pendeta dari PHMD, Pelayan Harian Majelis Daerah ST2. Mohon perhatian seluruh anggota panitia sidang untuk bisa hadir bersama-sama untuk bisa dilantik oleh PHMD pada hari Minggu tanggal 4 Juni pukul 17.00. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah PHMJ bersama dengan panitia sidang memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dukungan dana terkait penyelenggaraan sidang majelis daerah yang ke-45 tahun 2023. Amplop sudah dipersiapkan oleh panitia dan pelayan harian majelis jemaat. Bapak Ibu bisa mengisi dan mempersembahkannya di dalam kotak persembahan ibadah Minggu, dan itu tidak ada paksaan, jadi makanya kami sendirikan tempatnya sehingga Bapak Ibu bisa, kalau mempunyai berkat lebih, bisa untuk mendukung kesukseskan penyelenggaraan sidang majelis daerah Surabaya Timur II, di mana kita menjadi tuan rumah pada bulan September nanti. Kemudian yang keempat adalah lomba vokal grup tadi sudah tampil, itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni dan juga pukul 11 siang. Kemarin teman-teman dari bidang teologi juga sudah izin kepada BHMJ untuk melaksanakan atau mengadakan nobar. Nantinya Bapak Ibu bisa bersama-sama pukul 11 siang kita nobar bareng-bareng di gedung gereja. Karena memang tempat yang terbatas sehingga hanya dibatasi 2 mobil saja yang berangkat ke sana, yaitu untuk mengangkut anak-anak dan para ofisial saja. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kebaktian pemuda jemaat atau KPJ. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei, besok Minggu, pukul 17.00 diterima saudara. 28 Mei, ya, hari ini, maaf. Pukul 17.00 diterima saudari Anggi di rumah saudari Anggi. Kemudian untuk
Sarasean tentang panggilan berpartisipasi politik, ini kegiatan bulan Kespel, ini juga akan dilaksanakan tanggal 28 Mei pukul 9.30 setelah ibadah pagi ini. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti panggilan berpartisipasi politik, karena tahun 2024 kita akan memasuki pesta demokrasi. Kemudian tambahan, ada 2 tambahan. Yang pertama adalah Panitia Sidang Majelis Agung ke-121 yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni, mulai tanggal 28 sampai tanggal 4 Juli nanti akan dilaksanakan Sidang Majelis Agung yang ke-121 di Hotel Bisanta. Dan panitia melaksanakan atau mengadakan penggalian dana berupa penjualan kaos dengan harga 100.000 per pieces dan hanya 1 warna. Pemesanan terakhir kami terima tanggal 4 Juni 2023, dan khusus untuk ukuran XXL ini nanti dari 100.000 ditambah 10.000. Untuk triple XL maksudnya ditambah 20.000 karena ukurannya semakin lebar, kainnya semakin besar ya. Jadi harus ditambah. Kemudian yang terakhir tambahan, mohon perhatian seluruh warga jemaat. Kami menginformasikan bahwa terkait tenaga karyawan gereja atau Marbot 2 saat ini mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo mulai hari Senin, Minggu atau Senin itu beliau dirawat di rumah sakit di RSUD Dr. Sutomo. Jadi mohon perhatian seluruh warga jemaat, kalau ada apa-apa terkait dengan wilayah beliau di Gedung Serbaguna, ya dipersilakan untuk diatur-atur terlebih dahulu sendiri. Sementara ini beliau masih belum bisa membantu kita beraktivitas karena masih dirawat, dan juga kalau Bapak Ibu berkenan untuk sedikit memberikan berkat kepada beliau, membantu meringankan keluarga, baik dana dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke ketua wilayah masing-masing. Demikian untuk penegasan warta jemaat. Terima kasih. Terima kasih, dan pada pagi hari ini kita juga akan diberkati oleh salah satu kesaksian dari warga GKJ Tanjung Perak. Kami persilahkan kepada Ibu Stiti Dwi Penny untuk memberikan kesaksiannya. Kasih, inilah saya diutus untuk menyaksikan karya Tuhan dalam hidup saya. Selamat pagi semuanya. Saya biasanya dipanggil Bu Penny sesuai dengan profesi saya di sekolah, karena saya memiliki sebuah sekolah yang awalnya itu sampai sekarang untuk pelayanan mereka yang kurang beruntung. Jadi ini kesaksian saya tentang sekolah saya. Kalau yang lain-lain banyak sekali sebetulnya, tapi yang satu ini saja. Saya gemeter sekali. Sudah lama saya tidak berdiri di depan audiens. Jadi kalau di depan anak-anak sudah biasa. Mohon maaf kalau kedengaran suara saya seperti ini. Sekolah saya itu awalnya berjalan dengan lancar, tempatnya di sebuah balai RW yang waktu itu Pak RW sangat menginginkan wilayahnya itu memiliki sebuah tempat pendidikan anak usia dini. Dan tahun pertama, kedua, sampai ketiga berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Di awal pembukaan itu murid saya sudah banyak. Teman-teman sekecamatan tuh heran, loh kamu TK baru tapi kok muridnya banyak? Ya saya bilang, saya berserah, saya menyerahkan. Saya sebelum ini saya berdoa terus Bu. Oh gitu ya, orang Kristen tuh tidak lepas dari doa. Mereka bilang gitu, ya memang itu pekerjaan kami, berdoa.
Dan semua berjalan lancar, semua berjalan dengan baik. Pada waktu memasuki tahun ketiga, pergantian pengurus pejabat RW-nya, beliau punya harapan yang beda dengan yang awal, yang menerima kami waktu itu. Mempunyai keinginan bahwa balai RW-nya akan difungsikan untuk sesuatu yang menghasilkan uang yang cukup banyak, yaitu dengan disewakan untuk komersil katanya gitu. Aduh, saya bingung, saya khawatir, saya merasakan, aduh bagaimana ini sekolahku baru 3 tahun berjalan kok seperti ini. Kami dipersilakan, diberi waktu itu cuma 3 minggu. Harus pindah katanya gitu, karena ini mau direnovasi dulu, terus nanti kalau sudah mau kami pakai untuk hal-hal yang menguntungkan di RW kami, katanya Pak RW gitu. Dan mulai saat itu kami teman-teman juga bingung mencari tempat, tapi tidak pernah mendapatkan tempat yang pas untuk tempat pendidikan. Di saat semuanya sudah tidak bisa ditolerir lagi, waktu itu pagi-pagi saya memang selalu datang pagi, saya berdoa, Tuhan tolong, kalau memang kami masih boleh menjadi berkat di tempat ini, aku yakin percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan masih tetap ada rasa khawatir itu. Saya baca renungan pagi itu, dan di situ di Mazmur 55 ayat 22 itu tertulis, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ketika saya baca berulang kali, saya merasa ada damai, saya merasa ada tenang, walaupun masih ada khawatir, tapi tetap tenang itu ada di hati saya. Ketika itu juga ada orang agak siang gitu, ada bekas wali murid, ya mantan orang tua murid saya di tahun pertama itu, dia datang. Bu, saya dengar sekolah ibu mau ditutup ya? Nanti anak saya sekolah di mana yang kecil ini? Saya bilang iya, karena memang kami harus mencari tempat baru, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan tempat. Jadi ya kemungkinan sementara ini kami tutup dulu. Ibu itu bilang, Bu, di 50 meter dari sini itu ada tempat, ada sekolah yang lama mangkrak. Ayo Bu, kita ke situ aja Bu, ke pengurusnya. Saya enggak menunda waktu lagi. Ayo sekarang, ayo ke sana. Saya dan beliau diantar ke rumah pengurus itu. Ketika kami ngobrol, Bapak itu ternyata juga dulu pensiunan dari Dikbud, jadi mereka punya keinginan yang sama. Sekolahnya itu akan dibuka lagi. Dan kami deal untuk harga, tapi beliau minta 5 tahun ke depan harus dibayar paling tidak dalam minggu ini, supaya kami bisa merenovasi, karena kami tidak ada dana. Saya bilang lagi, aduh iya Pak, besok ya Pak, padahal saya tidak punya uang sama sekali, untuk itu belum punya tabungan sejumlah itu. Saya bilang besok ya Pak, oh iya Bu, kami pamit, dan besoknya malam itu saya cerita pada Tuhan, bagaimana ini aku tidak punya uang sebesar itu. Tolong aku Tuhan. Saya nggak bisa bicara banyak. Setiap kali saya bilang tolong aku Tuhan. Dan itu membuat saya selalu menangis karena saya nggak punya. Mungkin saya nggak dapat kesempatan lagi untuk menjadi berkat buat anak-anak. Tapi Tuhan berkata lain. Pagi itu ketika saya mau berangkat, ada saudara saya yang
telepon saya, bilang, Mbak, aku sudah transfer kamu. Loh, kok kamu tahu kalau aku lagi butuh? Saya bilang gitu. Ya, aku merasa kalau aku ingin aja kirim ke kamu. Adik saya bilang gitu. Dan saya bilang, aduh terima kasih ya. Terima kasih Tuhan Yesus, ternyata dalam sekejap ternyata ada sesuatu yang dijawab oleh Tuhan. Saya ambil dan saya berikan kepada Bapak itu, kami deal, Bapak itu bilang, ya Bu, nanti tunggu berita dari kami. Saya bilang jangan lama-lama ya Pak, karena waktunya kurang 2 minggu. Iya Bu, tidak apa-apa, tenang saja. Saya merasa tenang dan di hari-hari itu saya juga ya menenangkan diri sebetulnya sama teman-teman, ayo kita ringkes-ringkes. Bapak itu kurang 6 hari, Bapak itu telepon bilang, Bu, monggo datang ke tempat kami, Ibu lihat mungkin ada yang kurang, nanti kami bisa perbaiki lagi. Saya datang dan puji Tuhan, saya merasa betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu mengasihi saya, dan apa yang saya lihat itu benar-benar di luar dugaan. Semua baik, saya diberi 2 kelas ternyata yang sudah diperbaiki sedemikian. Dan saya cepat kembali ke tempat, saya bilang teman-teman, ayo kita ringkes-ringkes, hari ini juga kita pindah. Mereka juga bersyukur. Semuanya ternyata kalau kita benar-benar berserah, berharap akan pertolongan Tuhan, benar-benar gandol Gusti, Tuhan dengar doa kita. Masa-masa yang berat itu bisa akan terlewati ketika kita benar-benar menunggu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Penny untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Penny dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kesaksian tersebut menjadi semakin menguatkan kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Paskah dan Pentakosta. Kami persilahkan Bapak Andi untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Pak Andi. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Tiap kali ada acara disuruh sambutan. Kayak mau kampanye dan orasi. Sempet bingung saya. Saya belum, masih netralitas Mbak saya. Terima kasih Bapak Ibu, kami ucapkan atas kehadirannya di gedung gereja ini. Bersama kita merayakan Hari Pentakosta, saya yakin dan percaya ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Walaupun begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, harga sembako naik, telur naik, minyak naik, daging naik, tapi Roh Kudus turun. Loh bener kan? Roh Kudus turun kan hari ini? Soalnya hari Pentakosta. Begitu juga saya ucapkan terima kasih para jemaat. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin setiap kali ada acara BABG, panitia-panitia lain mengumumkan minta donatur. Sekali lagi
kami harapkan kebesaran Bapak Ibu untuk selalu memberikan berkatnya kepada gereja dan panitia-panitia. Cuma Bapak Ibu harapan kami, karena itu dari kita untuk kita, bukan untuk diri saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada PH, Bapak Pendeta, yang selama ini selalu memberikan motivasi pada kami. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih buat tim PHBG 2023 dari masa Pasca sampai Pentakosta berjalan dengan baik. Mungkin banyak kekurangan, setengah perjalanan kita udah lalui, tinggal setengah perjalanan lagi. Untuk kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat, walaupun begitu banyak masukan kanan kiri, tetap di jalan yang tengah. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang telah membawa nasi bungkus. Nggak tahu nanti dapatnya ikan asin, apa daging, apa telur ceplok. Ya itu berkat kita semua, karena nanti nasinya pasti dibagikan dari panitia, ditukar. Ya mudah-mudahan dapat yang enak. Kalau nggak enak, langsung aja mampir ke Warkop BHBG. Tetap buka, 5.000 masuk surga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andi. Kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah. Dasar dari kita memberikan persembahan terdapat dalam kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-17, yang demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sementara tangan kita memberikan persembahan, marilah mulut dan hati kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439. Bila kau pantas melanda hidupku, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu
Kini tibalah saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat bagi Bapak Ibu yang sudah ditunjuk untuk melakukan tugas, bisa dipersilahkan ke depan. Untuk Mbak Mika, adik Christian dan Bapak Suswandono dan Ibu Lili. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Tuhan berkati untuk setiap tatanan pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan setiap bidangnya, dan staf-staf yang ikut ambil bagian di dalamnya, beserta orang-orang penting lainnya. Tuhan berkati mereka semua dengan tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka tanggung jawab yang penuh atas pekerjaannya. Biarlah apa yang menjadi usaha pemerintahan saat ini bisa menjadi berkat untuk bangsa Indonesia ke depannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilu yang akan mendatang di tahun 2024. Tuhan berikan kelancaran di setiap prosesnya. Tuhan berikan tangan-tangan yang jujur di setiap pilihan atau keputusan yang diambil. Biarlah pelaksanaan pemilu ini berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir, Tuhan, kami berdoa untuk setiap masalah yang silih berganti, biarlah masalah ini tetap terjaga, dan hal tersebut membuat kami kadang merasa khawatir, buruk dapat terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan tangan-Mu dan mukjizat-Mu, Engkau membawa kami kembali ke bangsa Indonesia, ke dalam rangkulan penuh atas kekuasaan-Mu. Biarlah bangsa kami semakin diberkati dengan kedamaian dan suka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Dan Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu berkati gereja kami GKJW Tanjung Perak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta, para majelis, para pamong, dan jemaatnya. Berkati setiap ibadah yang kami lakukan agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati seluruh kegiatan dan program. Syukur kepadamu ya Bapa pada hari Pentakosta ini. Tuhan, kami juga berdoa khusus bagi pemerintahan kota kami Surabaya ini ya Tuhan. Terlebih juga kepada Bapak Wali Kota Erik Cahyadi yang memimpin kota ini ya Bapak, agar mereka diberikan kekuatan, diberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, keadilan di dalam memimpin kota Surabaya ini. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam memasuki tahun-tahun politik ini ya Tuhan, Surabaya senantiasa dilingkupi kedamaian, ketentraman, dan dijauhkan daripada mara bahaya dan perpecahan. Terlebih juga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu diberikan damai sejahtera dan juga diberikan kebebasan untuk beribadah di kota kami tercinta Surabaya ini. Tuhan, biarlah kami saling bertoleransi antar umat beragama maupun masyarakat. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu senantiasa menyertai kami semua. Dan biarlah Tuhan, Engkau berikan para pemimpin kami ini roh hikmat, roh kebijaksanaan, keadilan, kejujuran di dalam melakukan tugas-tugas mereka di dalam kota Surabaya ini. Dari Bapak Wali Kota, Kecamat, Bapak Lurah, RW RT. Tuhan, kami percaya tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus.
Terima kasih ya Tuhan, agar toleransi di kota Surabaya ini terjaga dengan baik. Bapa yang di surga, semuanya ini kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna ini. Terima kasih ya Bapa, dan hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami rindu membawa doa kami untuk saudara-saudara kami di tempat ini dan para adiuso di GKJ Tanjung Perak ini Tuhan. Bapa, segala pergumulan yang saudara kami hadapi, mungkin mereka merindukan momongan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan mereka yang sedang dalam pendidikan Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai supaya mereka mampu menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Bapa Roh Kudus, mampukan mereka untuk tetap teguh di dalam rencana-Mu, karena kami percaya hanya di dalam-Mu saja mukjizat itu ada Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya sesuai dengan rencana-Mu. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan orang tua kami, para adiuswa di tempat ini. Bapa, kami rindu Engkau mau turunkan berkat pemulihan untuk mereka, pemulihan hati, pemulihan kesehatan, dan kiranya kekuatan yang baru, kiranya Tuhan limpahkan senantiasa untuk mereka. Dalam masa tuanya, biar nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu mungkin apa yang menjadi pergumulan hati mereka, apa yang menjadi masalah hidup mereka. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup melihat sampai ke dasar hati kami, apa yang menjadi kebutuhan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Engkau sendiri yang memberi jalan keluar, Engkau sendiri yang menolong mereka, menopang, memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas segala persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Kami berdoa agar Engkau mempergunakan persembahan kami untuk kemuliaan-Mu dan untuk melayani sesamamu manusia. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati segala pekerjaan tangan kami dan memberikan kami kebijaksanaan dalam mengelola harta benda kami. Kami percaya bahwa Engkau akan mempergunakan persembahan kami dengan baik dan memberkati kami secara berlimpah. Terima kasih atas kasih sayang-Mu dan berkat-Mu yang tiada henti bagi kami. Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami alaskan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memampukan kita menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Dan marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa damai sejahtera dan berkat bagi sesama.
Marilah kita merespon pengutusan ini dengan kita menaikkan satu buah pujian, sungguh alangkah baiknya. Kini tibalah saatnya kita akan menerima berkat Allah melalui hamba-Nya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Allah. Allah Bapa sumber kehidupan, senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, senantiasa menolong untuk kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus, sumber kekuatan, senantiasa memampukan dan menguatkan saudara-saudara dan memberikan saudara damai sejahtera sekarang dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Teduh bagi kita. Demikianlah ibadah raya Pentakosta telah kita laksanakan dengan penuh sukacita.
Kiranya Roh Kudus yang telah diberikan Allah kepada setiap kita untuk menjadi penolong dan penghibur senantiasa tinggal dalam hidup kita. Selamat menjalankan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, dipersilakan ke GSG. Oke. Mari kita tutup ibadah kita dengan kita menyanyi lagu Boom. Sedap.